Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang high value yang kamu miliki. Oke, kita akan cari apa kualitas-kualitas yang engkau miliki. Hmm, hmm, hmm. Yang pertama, oke, kalau aku lihat di sini ada kamera. Kamu adalah sosok seseorang yang mampu membuat orang-orang yang pernah mengenal kamu itu kayak selalu terngiang-ngiang gitu loh. Ya, nggak bisa melupakan kamu gitu ya. Selalu kepikiran kamu terus. Ya, kalau aku lihat di sini. Terus itu em, aku lihat di sini kamu selalu bisa belajar dari masa lalu. Ya, kayak masa lalu adalah pelajaran yang berharga yang intinya gini, kamu itu bisa adanya perubahan karena masa lalu gitu ya. Kamu tidak mau mengulang-ulang masa lalu. Dan yang keren lagi adalah yaitu kamu mampu membuat kenangan di pikiran orang-orang di masa lalumu. Terus kaset. Kaset itu kamu memang pemikirannya masih kuno ya. Kalau aku lihat di sini pemikiran kamu masih kuno. Kamu kayak pemikirannya masih anak-anak jadul gitu ya. Cuman aku lihat di sini kamu mampu membuat apa ya? em, Kamu itu mampu membuat orang-orang bisa mengingat-ingat kamu di masa lalu gitu loh. Ya, orang-orang yang pernah hadir di hidupmu itu uh, bisa memutar ulang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kamu dengan dia. Dan kalau aku lihat di sini kamu pintar sekali mengkondisikan suasana atau situasi di sini ya. Kamu orang yang pintar mengikuti apa ya alur gitu ya. Kamu orangnya nggak kaku di sini. Ya, kalau kamu berteman gitu dengan seseorang, misalkan orangnya freak, ya kamu akan mengimbangi gitu ya. Kalau misalkan kamu bertemu dengan orang-orang yang selalu have fun, ya kamu akan mengimbangi kayak gitu. Terus di sini butterfly, relationship evolving. Oke. Banyak pertumbuhan yang terjadi ya di diri kamu tentang suatu hubungan kamu dengan seseorang di sini. Ada kayak perkembangan atau peningkatan dari hubungan kalian dan atau gini, kamu mampu membuat seseorang itu berubah karena kamu gitu ya. Kamu bisa membuat seseorang itu apa ya, berubah terutama di sini tentang inner child. Ya, kamu berdealing dengan seseorang yang punya rasa trauma dari inner child-nya dulu ya, dan karena telah mengenal kamu, mungkin udah sekian lama mengenal kamu, orang itu mampu untuk berubah demi kamu, mampu untuk melawan rasa inner child dia karena kamu, dan di sini dia ingin menyembuhkan traumatik ya, rasa traumatik atau rasa inner child dialah ya, kalau aku lihat di sini. Terus kalau aku lihat di sini kamu mampu untuk healing ya. Saat ini tuh kamu udah healing, kamu berani untuk maju, melangkah, melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, dari kecanduan-kecanduan sesuatu, atau kamu kecanduan tentang si dia. Ya, kamu mungkin punya hubungan yang toksik dengan si dia, ya dengan pasanganmu atau mungkin ini sudah disebut mantan. Intinya soalnya aku lihat kamu mampu untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik. Ada snake di sini. Kamu mampu bersaing ya
kamu mampu bersaing dengan lawan-lawan kamu. Ya, jadi kalau mungkin kamu itu berdealing dengan seseorang yang punya banyak pilihan, ya punya banyak pilihan dan kamu mampu bersaing dengan pilihan-pilihan si dia yang dia hadirkan di hubungan kalian. Terus itu aku lihat di sini kamu cerdas, kamu pintar, ya. Dan kalau aku lihat di sini, kamu orangnya pendendam ya. Orangnya pendendam, orangnya sangat pengingat sekali kalau misalkan kamu sudah disakiti oleh orang lain. Kamu di sini bisa menjadi orang yang sangat berbahaya jika kamu sudah dikhianati atau disakiti. Kamu orangnya pengingat banget kalau udah pernah disakitin orang kayak gitu. Ya, pendendam banget. Paradise. Oke. Kamu orangnya happy, kamu orangnya ceria ya, orangnya selalu gembira, bahkan kamu selalu menikmati momen-momen atau menikmati apa yang sudah kamu punya gitu ya. Kamu orang yang pintar bersyukur ya, kalau aku lihat di sini. Em, Terus juga kalau aku lihat kamu orang yang nggak neko-neko sebenarnya ya. Kamu juga nggak mengharapkan apa namanya kebahagiaan dari orang lain. Kamu mampu membuat kebahagiaan dirimu sendiri. Gitu kalau aku lihat di sini ya. Kamu tidak bergantung pada siapapun. Kamu adalah sumbernya surga. Nggak lebay itu ya. Kamu sumbernya kamu mampu memberikan kamu mampu membuat sumber kebahagiaanmu sendiri. Itulah ya, jangan terlalu lebay-lebay kata-katanya. Ya, kamu mampu membuat sumber kebahagiaanmu sendiri. Kamu tidak pernah mau bergantung untuk bisa dibahagiakan oleh orang lain karena kamu mampu untuk membahagiakan dirimu sendiri. Itu yang penting. Oke, terus kita lihat kamu ini siapa sih? Karakter kamu ini seperti apa sih? Kita lihat di sini. Wah, oke. Aku lihat di sini kamu pintar sekali bersyukur ya, bahkan aku lihat di sini mungkin kamu banyak teman ya. Kamu paling suka bersenang-senang dengan teman-teman ya, kamu nggak apa ya, kalau aku lihat di sini bahkan teman-teman kamu itu kalau ngelihat kamu jomblo ya, mereka itu seneng kayak ngejodoh-jodohin kamu, mau ngenalin kamu dengan orang-orang baru karena vibes kamu itu menyenangkan ya. Apa kamu itu orangnya apa ya, periang dan memberikan energi ke orang-orang sekitar itu jadi ikutan seneng kayak gitu loh. Ya, yang tadinya teman-teman kamu itu pada sedih, galau gitu. Kalau datangnya kamu itu mampu mencairkan suasana. Kamu mampu menghibur mereka, kamu mampu membuat mereka have fun juga gitu. Ya, bahkan aku lihat di sini kamu itu sangat banyak disukai oleh orang-orang. Lawan jenis juga suka gitu ya. Banyak banyak lawan jenis yang suka sama kamu bahkan dari pandangan pertama pada perkenalan pertama kali gitu ya, mereka itu udah langsung tertarik gitu sama kamu. Kamu orang yang sangat berani kalau aku lihat di sini karena ini Queen of Wands ya. Kamu orang yang berani, kamu siap menghadapi tantangan apapun yang terjadi di hidup ini gitu ya. Kamu nggak gampang lari dari masalah ya. Kalau aku lihat di sini apapun masalah atau tantangan yang ada di kehidupanmu, kamu berani untuk apa namanya menghadapinya seperti itu. Terus juga aku lihat di sini kamu orang yang kreatif, orang yang sangat bertekad sekali dalam mengambil keputusan atau melakukan sesuatu ya. Kalau kamu udah yakin dengan sesuatu, kamu akan bertekad banget untuk membuat itu berhasil. Terus itu juga kamu sangat menyadari tentang kemampuan dan kekuatan yang kamu miliki dari dalam ya. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu itu orang yang sangat dekat dengan dirimu sendiri gitu. Kamu paham tentang dirimu sendiri kalau aku lihat di sini. Bahkan kalau aku lihat di sini dunia sangat keras sama kamu, kamu itu orang yang sangat selalu optimis bahwa kamu mampu untuk apa ya, menantang dunia atau kamu mampu untuk menghadapi apa yang dunia ini berikan.
ya kekerasan apapun gitu, kamu kayak mampu untuk membuat ini jadi luluh gitu ya. Terus kalau misalkan itu tadi ya, kalau orang-orang di sekitar kamu lagi sedih, galau, kamu mampu memberikan keoptimisan atau inspirasi ke orang lain sehingga membuat mereka itu apa ya, bahagia gitu loh ya. Kamu orang yang penuh dengan imajinasi, kamu orang yang inovatif, kamu juga nggak pelit dengan ide-ide inovatif ya. Ini yang orang-orang suka sama kamu. Kamu itu apa ya, otaknya itu encer gitu loh kalau dalam mencari apa itu namanya, ide-ide gitu. Dan bahkan kamu nggak pelit untuk membagi ide dengan orang-orang di luar sana atau di sekitarmu. Terus itu juga aku lihat di sini kamu mampu mencapai tujuan hidup kamu ya, walaupun ya harus ada jatuh bangunnya, tapi apa kalau misalkan kamu sudah punya tujuan, kamu pengen A, maka itu akan kamu lakukan sampai terjadi gitu. Terus itu aku lihat kamu orang yang mudah bergaul ya, kamu orang yang selalu mencapai apa yang kamu inginkan. Tapi juga kamu orang yang ramah, kamu orang yang ceria gitu ya. Terus itu juga orang yang sangat bersosialisasi ya, menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar, gampang banget bergaul ya dengan teman-teman, bahkan kamu juga aku lihat dekat dengan teman-teman dan keluarga. Aku lihat di sini kamu orang yang punya kehidupan yang sangat sibuk, bahkan sibuk membuat koneksi atau menambahkan kesuksesan untuk mewujudkan visi kreatif kamu gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu itu selalu memancarkan kesehatan dan energi dengan percikan batin gitu ya. Kamu kayak melakukan segala hal itu dengan tulus gitu ya. Jadi kalau orang yang di dekat kamu yang tadinya itu lemes, sakit gitu, ada di dekat kamu itu jadi kayak ketarik gitu loh energinya untuk seger lagi, untuk sehat lagi, untuk semangat lagi kayak gitu ya. Karena kamu memang vibes-nya bagus kalau aku lihat di sini ya. Kamu orang yang sangat positif ya, positive thinking, kamu juga orang yang optimis banget gitu ya. Kamu orang yang inspiratif ya. Kamu juga orangnya cerdas, kreatif ya. Bahkan aku lihat di sini kamu itu ingin membuat perbedaan di dunia kamu sendiri dengan kreativitas dan hasrat yang kamu miliki. Jadi kamu itu pengen tampil beda dari perspektif atau apa itu stereotip orang-orang yang udah ada di dunia ini gitu. Kamu pengen punya kehidupan yang berbeda gitu ya. Kamu pengen punya sesuatu yang beda dari orang-orang gitu. Karena aku lihat di sini kamu terlalu kreatif banget ya, terlalu kreatif dan inovatif gitu ya. Jadi pengen beda gitu. Ya, itu untuk menunjukkan kayak jati diri kamu gitu, kespesialan dari diri kamu yang beda dari orang lain. Kamu itu bisa beda dari orang lain ya karena ini adanya perbedaan yang kamu miliki. Kamu adalah orang yang kalau aku lihat di sini orang yang kuat, orang yang cakap ya. Banyak orang melihat kamu itu sebagai pemimpin bagi mereka ya, bahkan orang-orang sekitar kamu itu berharap kamu itu mampu memimpin mereka dalam suatu proyek atau dalam kehidupan gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini kamu itu layak mendapatkan peran di kehidupan ini dan karena di sini kamu banyak menunjukkan apa ya, kesempatan atau kemampuan kamu mengarahkan orang lain ke jalan yang benar dan memimpin dengan baik gitu ya, memimpin dengan sukses gitu. Terus itu juga aku lihat di sini em, kamu sangat menghindari peran-peran yang membuat kamu ragu gitu ya untuk bertanggung jawab. Jadi kamu akan apa ya, mengambil suatu peran kalau kamu itu yakin gitu ya. Kalau kamu nggak yakin maka nggak akan kamu ambil. Dan kalau aku rasa rata-rata sebagian dari kalian adalah seorang pemimpin ya, mungkin pemimpin dalam kelompok pekerjaan, atau mungkin kamu koordinator atau kepala seksi atau apa gitu ya. Kalau aku lihat di sini intinya kamu itu seorang pemimpin gitu kalau aku lihat.
karena jiwa kamu memang jiwa yang pantas untuk jadi seorang pemimpin. Cuman kalau aku lihat memang kamu itu orang yang terlalu pengontrol dan ketat sehingga seolah-olah kamu itu kayak apa ya? Apa sih kurang nggak kurang ya. Kamu itu kayak menunjukkan kekuasaan kamu banget gitu loh. Ya, otoritas kamu itu kayak menunjukkan otoritas kamu itu terlalu berlebihan gitu atas kehidupan orang lain kayak gitu ya. Jadi kayak ada kayak seolah-olah kamu itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan kekuasaan atau terlalu manipulatif. Ya karena kamu apa ya merasa kamu itu harus mengayomi banyak orang kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu pun terlalu apa ya? Iya, terlalu punya jiwa harus mengayomi banyak orang kayak gitu. Hmm, tapi terkadang kamu sering merasa tidak aman atas kualitas yang kamu miliki ya. Kamu sering sekali menghindari dalam mengambil banyak peran atau kamu sering banget menghindari peran-peran penting di sekitar kamu gitu ya. Misalkan ada acara apa tuh di kantor, kamu kayak lebih baik nyumput gitu agar nggak ditunjuk untuk menjadi peran A, peran B gitu atau ketua atau apa bendahara gitu ya yang kayak gitu kamu kayak nggak pengen ditunjuk kamu pengennya jadi anggota aja gitu tapi karena orang-orang memandang kamu adalah orang yang pantas untuk menjadi pemimpin nah makanya di sini kamu sering menghindari orang-orang untuk menunjuk kamu sebagai pemimpin kayak gitu kalau aku lihat ya terus itu kamu orang yang tidak suka, kamu orang yang tidak menyukai perhatian atau sorotan yang diterima sebagai seorang pemimpin, atau di sini lebih tepatnya kamu orang yang rendah hati ya. Kamu orang yang rendah hati, kamu nggak suka dipandang orang bahwa kamu orang yang wah pantas menjadi seorang pemimpin kayak gitu. Kamu nggak suka dipandang kayak gitu. Ya, kamu pengennya dipandang sebagai orang yang biasa aja gitu. Ya, kamu nggak kayak nggak bisa dibilang itu nggak gila jabatan deh kayak gitu ya. Aku rasa di sini kamu orang yang bukan gila jabatan. Dan kamu itu dapat memanfaatkan kualitas dengan cara yang baik gitu ya. Terutama kalau misalkan untuk eh, membantu orang gitu, kamu sangat sangat aktif, kamu sangat-sangat wah semangat gitu kalau misalkan eh, kemampuan kamu itu mampu apa bisa dimanfaatkan bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu memang tidak harus selalu menjadi sorotan di mata orang gitu ya. Yang penting orang tahu bahwa kamu orang yang kreatif, orang yang cerdas. Yang penting kamu diakui dan gak usah disanjung-sanjung gitu. Ya, yang penting kamu diakui bahwa kamu itu ada di dunia ini dan gak usah pakai sanjung-sanjung gitu. Aku lihat kamu itu punya karakter yang seperti itu. Ya, kalau aku lihat, yang penting kamu nggak direndahkan oleh orang dan kamu yang penting diakui bahwa kamu ada hadir di dunia ini dan nggak usah berlebihan kamu sampai disanjung-sanjung. Kamu paling nggak suka disanjung-sanjung seperti itu. Kamu lebih suka bekerja sendiri ya. Kalau aku lihat di sini, kamu lebih suka menanggung beban kamu sendiri. Kamu lebih suka bekerja sendiri. Jadi apa ya? Kamu lebih merasa nyaman, lebih justru malah lebih pekerjaan kamu itu lebih menghasilkan jika kamu itu bekerja sendiri gitu. Kalau aku lihat ya. Jadi kerja kamu kayak lebih efektif aja gitu, lebih efektif, lebih menghasilkan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan kayak gitu kalau kamu bekerja sendiri. Um, Cuman memang di sini mungkin akan apa ya? Kadang membuat kamu merasa rugi gitu ya karena melakukan semuanya itu sendiri. Um, jadi kalau misalkan kamu punya suatu kesempatan ya eh apa sih kamu kadang nggak suka bagi-bagi gitu loh tanggung jawab ya aku lihat di sini. Mungkin kalau aku di sini lihat mungkin gini ya kamu merasa bahwa kalau kamu bekerja dengan orang kamu itu ngerasa bahwa kayak
kerjaan itu nggak sesuai dengan hasilnya itu kayak nggak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu atau nggak sesempurna yang kamu mau gitu. Tapi karena ini kerjanya tim, akhirnya ya udah kamu iyakan aja gitu. Kamu orangnya nggak enakan aku lihat di sini ya. Makanya di sini kamu sangat-sangat mengutamakan kalau bekerja itu dikerjakan sendiri walaupun semuanya itu berat gitu. Ya kalau aku lihat karena ya itu kayak kalau kerjanya barengan gitu kayak nggak memuaskan aja bagi dirimu kayak gitu. Dan aku lihat di sini kamu memang perlu memprioritaskan kesehatanmu ya. Karena kalau aku lihat di sini saking kamu mengerjakan semuanya sendiri sehingga kamu mungkin sering kehabisan energi. Terus itu kamu terlalu memaksakan diri di sini. Hmm, dan kalau aku lihat saat ini kamu memang lagi memprioritaskan tentang kesejahteraan hidup kamu saat ini ya. Kamu benar-benar saat ini lagi memprioritaskan apa ya? Kemapanan, kesejahteraan. Terus itu aku lihat di sini apa ya? Kalau kamu bekerja secara tim, kamu merasa kayak eh, kamu mungkin berjuang dengan kurangnya keharmonisan dengan anggota tim kamu kayak gitu ya. Jadi makanya di sini kamu suka sekali bekerja secara sendirian karena kalau udah secara tim itu kamu sulit untuk mengontrol apa ya daya kreativitas orang kayak gitu ya. Mungkin karena kamu terlampau kreatif dan inovatif, jadi orang-orang tim kamu itu kadang nggak bisa apa namanya menyeimbangi kreativitas kamu sehingga di sini kamu merasa kayak ada kesenjangan ya jadi kamu kurang kurang harmonis gitu loh dengan tim-tim kamu ya karena kamu merasa kayak eh, kalau kamu bekerja secara tim kamu memiliki sudut pandang yang berbeda dengan tim kamu kayak gitu. Hmm, dan mungkin akhirnya kalian tidak saling menghargai pandangan atau pendapat satu sama lain ya kalian tidak bisa apa ya selaras gitu loh kembali ke tujuan awalnya proyek atau tugas kalian ya dan akhirnya di sini sampai pada pemahaman baru tentang bagaimana akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi aku lihat di sini apa ya, kamu tidak bisa menuangkan semua kreativitas kamu dengan bekerja secara tim gitu. Kamu harus ya ngikutin, sedangkan kamu orangnya kreatif banget. Kalau secara tim berarti kan harus apa ya, dari semua pemikiran tim kamu harus dituangkan dalam satu proyek atau dalam satu tugas gitu dan itu akan membatasi kreativitas kamu. Itu yang membuat kamu kurang harmonis kalau kerja secara tim. Sayangnya di sini kamu orang yang terlalu baik ya, sampai-sampai kamu itu, kalau misalkan punya uang gitu ya, uang itu lebih banyak kamu berikan ke orang atau bersedekah atau meminjamkan uang ke orang lain daripada kamu pakai sendiri gitu, atau kamu tabung untuk investasi masa depanmu, kalau aku lihat di sini ya. Kamu itu orang yang lebih memperdulikan orang lain daripada diri kamu sendiri, bahkan mungkin kamu kurang untuk merawat diri sendiri, bahkan mungkin entah kapan terakhir kali kamu merapikan rambutmu pun kamu nggak tahu mungkin sudah lama gitu ya karena kalau aku lihat di sini kamu terlalu memperdulikan orang gitu ya dibanding diri sendiri gitu ya so kalau aku lihat kayaknya kamu butuh untuk merawat diri ya mungkin melakukan perawatan diri terus itu mungkin ya simpelnya mungkin paling ininya ya paling paling ringannya ya potong rambut deh gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini kamu kurang memberikan reward ke diri kamu. Karena kalau aku lihat di sini kamu orang yang terlalu baik sehingga kamu itu menghambur-hamburkan uang kamu yang kamu dapatkan yang kamu miliki itu lebih ke kayak membantu orang gitu ya. Kamu lebih menghabiskan uang itu untuk orang lain dibanding dirimu sendiri. So, kamu udah bekerja keras banyak
ya sebanyak ini. Masa iya kamu nggak mendapatkan atau kamu tidak memberikan rasa terima kasih pada dirimu? So, jangan terlalu baik banget lah ya. Baik boleh, tapi jangan banget-bangetan, jangan kebangetan gitu loh. Ya sampai-sampai untuk dirimu sendiri aja eh, aku lihat itu kayak kurang banget gitu loh. Ya, kalau aku lihat di sini, kamu terlalu baik. Aku lihat di sini, oh my god. Oke, apa sih gini deh, apa sih ya high value yang dilihat oleh pasanganmu? Kalau aku lihat di sini ya, di kartu pertama ini rata-rata ini kayak pandangan seseorang terhadap kamu loh, ya. Kalau ini kan baru energi kamu. Nah, kalau di kartu yang deretan pertama ini kayak pandangan orang-orang gitu loh terhadap kamu. Oke, ini bagi orang yang mungkin menjadi orang spesial di hidupmu atau orang ini adalah orang yang suka sama kamu ya. Eh, Kamu itu mampu membuat dia berkata seolah-olah dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan gitu. Oh, kamu selalu mensupport pasanganmu ya. Jadi kalau misalkan pasanganmu itu dalam keadaan terpuruk gitu ya, atau lagi dalam keadaan terendah dalam hidupnya, kamu itu selalu memberikan semangat. Ya mungkin nggak cuma sama pasangan, mungkin dengan teman-teman ya, dengan orang-orang terdekat atau orang-orang yang memang datang ke kamu untuk bercurhat ria, ya kamu akan mampu membangkitkan semangat mereka untuk berkata, kamu bisa. Kamu bisa melakukannya. Siapa bilang kamu nggak bisa? Kayak gitu. Ya, kamu orang yang sangat-sangat mampu memberikan motivasi untuk orang bisa bangkit lagi. Ya. Nah, terus itu juga aku lihat di sini eh, apa ya? Kamu itu orang yang gampang banget untuk berubah-ubah gitu ya. Jadi eh, kalau kalau kata orang yang terspesial di hidupmu ini, tolong jangan ubah apapun tentang dirimu karena kamu mungkin orang yang kadang pelin-pelan, suka yaitu suka menyesuaikan situasi, ya. Jadi kayak, apa ya, jati dirimu itu kayak gampang dikontrol dengan situasi atau seseorang, seperti itu. Ya, jadi kata orang spesialmu, tolong jangan ubah apapun tentang dirimu, karena karaktermu itu yang membuat dia suka sama kamu, gitu ya. Cuman karena kamu orang yang gampang banget untuk menyinkronkan atau menyeimbangkan seseorang atau situasi jadi kayak seolah-olah kamu pelin-pelan gitu ya atau memang kamu pelin-pelan kayak gitu. Nah nih ya orang ini orang terspesialmu itu takut banget karena dia tahu kan value kamu itu seperti ini, kamu orang yang baik banget. Ya, kamu orang yang baik banget, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang kreatif, inovatif, kamu orang yang humble, kamu orang yang selalu memberikan bisa memotivasi orang gitu ya, sehingga dia takut dari orang yang seperti kamu yang terlalu humble ini, itu kan gampang menarik ini ya, perhatian banyak orang ya, atau banyak orang-orang di sekitar kamu itu yang tertarik sama kamu, sehingga pasanganmu atau siapalah yang orang terspesialmu ini, dia takut banget kamu bisa direbut orang kayak gitu. Ya, bahkan kalau aku lihat di sini kok bisa sih kamu cinta sama si dia, padahal kamu tuh so value ini, gitu ya. Ya mungkin di sini ada apa ya kesenjangan juga di antara kalian, ya ada perbedaan yang cukup signifikan di antara kalian, sehingga dia ngerasa kayak insecure, apa ya ngerasa kayak loh kok bisa sih kamu suka sama dia gitu ya. Padahal kamu orang yang sebaik ini. Ya mungkin dia bukan orang yang baik, mungkin dia orang yang apa ya, bisa dibilang nakal gitu ya, kok kamu bisa suka gitu. Dan aku lihat di sini orang yang istimewa di hidupmu ini mampu membuat kamu itu mampu membuat dia kelepek-kelepek udah cinta banget deh sama kamu. Aku belum pernah begitu mencintai kamu. Dia itu mampu kamu itu mampu membuat dia itu kok bisa gitu loh kecantol banget sama kamu gitu. Ya, ya karena ini kualitas yang kamu miliki ini. Terus itu juga aku lihat di sini, aku tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan dan aku merasa bersalah jika mengakuinya. Beri aku waktu untuk menerima hal itu. Tuh kan, kamu itu orang yang terlalu baik.
ya. Dia udah berulang kali nyakitin kamu, udah berulang kali berbuat salah sama kamu, tapi kamu selalu memaafkan dia lagi, memaafkan dia lagi. Selalu menunggu dia lagi, dan menunggu dia lagi. Memberikan kesempatan lagi dan lagi, gitu. Ya, kamu tuh orang yang terlalu baik. Aduh, gawat ya. Oke, inilah dirimu ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Aries ya. Untuk alfabetnya di sini bisa ada nama kamu, inisial nama atau inisial nama panggilan ya. Apa nih? O, L, U, G, K, R, J, F, S, Y, I, Q, V, B, I. Oh, ini H ding ya, ini H, I, N. Itu aja. Oke, kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ya ternyata pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, ya dengan karakter kalian, maka ini memang energi kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.